Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, penuh pengharapan. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu berkuasa, berkenan untuk memberikan kami kasih setia, berkenan untuk mendampingi kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan menuntun kami supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-57. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat yang 57. Tapi saat ini hanya akan saya bacakan hanya sampai ayat yang ke-45, yang sisanya nanti baca sendiri ya Bapak Ibu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kemampuan, dituntun tangan kita untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita mau melihat, banyak orang di luar sana yang saling melaporkan satu sama lain karena ada penyebaran isu yang mungkin tidak benar, atau ada ujaran-ujaran kebencian, atau ada info-info yang begini begitu. Tapi banyak sekali orang yang saling melaporkan karena persoalan informasi. Kenapa sih demikian? Karena seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini kan baru pertama kali terjadi yang COVID-19 ya. Dulu-dulu kan pernah ada pandemi, dulu juga ada penyakit-penyakit seperti itu, tetapi yang COVID-19 ini baru pertama kali. Dan memang karena baru pertama kali itu kan banyak orang ya yang belum benar-benar tahu ya. Dan karena ini belum selesai, belum terlalui, kita semua ini masih prosesnya meraba-raba. Apalagi saya ini kan tidak punya potensi di bidang kesehatan dan lain-lain. Jadi saya ini jelas hanya meraba-raba. Jadi informasi yang saya tahu dan saya pahami itu hanya yang saya lihat, saya dengar, saya baca dari media, entah dari TV, entah dari internet, atau kabar dari dokter-dokter dan lain-lain. Tapi saya tidak pernah benar-benar tahu. Nah, persoalannya adalah ketika masa-masa seperti ini tuh banyak orang merasa lebih tahu dibandingkan orang lain karena potensi yang ia miliki. Jadi misalnya ada orang A merasa saya lebih tahu karena saya ini adalah seorang ABCD. Ada orang B merasa, oh enggak, saya ini loh orang yang berhadapan langsung, jadi saya tahu. Ada orang C bilang, enggak lah, kalau saya logika enggak kayak begini. Nah, jadi ada beberapa orang yang merasa dirinya itu lebih tahu daripada orang lain, lalu mengklaim, mengakui bahwa saya yang paling tahu di antara orang lain. Nah, padahal persoalannya adalah kita semua ini manusia dan kita belajar dari hal-hal yang fana. Ini yang paling gampang ya Bapak Ibu.
ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berubah seiring perkembangan zaman. Jadi tidak ada yang paten terus-menerus. Kalau misalnya hari ini kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologinya itu A, maka 10 tahun kemudian tetap A itu belum tentu. Kayak misalnya paling mudah ini saya pernah dengar walaupun saya belum tahu sendiri. Kalau zaman sekarang ini kan anak usia 6 bulan itu harus full ASI, nggak boleh dikasih makanan yang lain. Padahal mungkin dulu anak belum sampai 6 bulan boleh dikasih pisang yang diserut itu loh Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang juga ada orang tua yang memberikan anaknya makanan pendamping ASI padahal belum sampai 6 bulan. Nah, kenapa? Karena ada pertimbangan khusus. Jadi kan memang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat dinamis dan hampir jarang ada kebenaran mutlak untuk satu hal gitu. Selalu ada perubahan-perubahan yang tidak kita ketahui. Nah, ini juga yang disadari oleh seseorang manusia yang terbatas yang waktu itu mendapat gelar sebagai Firaun. Nah, dia ini tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan lebih bijaksana dari Yusuf. Kenapa? Karena orang lain itu pengetahuannya berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya yang sama-sama terbatas. Sedangkan Yusuf ini pengetahuannya datang langsung dari Allah. Jadi mana mungkin ada orang yang lebih bijaksana dari orang yang langsung diberikan pengetahuan oleh Allah. Kenapa kok Firaun menyimpulkan seperti itu? Karena berkaitan dengan mimpi-mimpi. Jadi kan juru kepala minuman, juru kepala roti, bahkan Firaun sendiri bermimpi dan Yusuf itu bisa mengartikan mimpi itu dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan, karena manusia itu nggak paham benar arti sebuah mimpi atau arti sebuah tanda, itu kesulitan meraba. Yang tahu itu benar-benar Tuhan, tanda dari Tuhan ya pasti yang tahu Tuhan. Ini kan kalau nggak salah 14 Agustus nih hari Pramuka, saya ingat zaman sekolah dulu. Tapi kayak misalnya yang tahu harusnya tahu sandi Morse, yang paling tahu itu kan yang membuat soal ya. Saya masih ingat disuruh Morse tuh yang ini apa yang berikut ya, disuruh menerjemahkan, mengartikan sandi Morse. Kalau nggak pegang kepean ya nggak bisa, tapi yang membuat soal harusnya tahu benar. Nah, karena Tuhan yang memberi tanda, maka satu-satunya yang paling tahu arti tanda itu adalah Tuhan, dan lewat Yusuf lah mereka tahu arti dari tanda-tanda itu. Maka Firaun menyimpulkan bahwa nggak akan ada orang yang lebih bijaksana dari Yusuf karena pengetahuan yang dia ambil, pengetahuan dia raih adalah benar-benar dari Tuhan. Nah, ini mengingatkan kepada kita saat ini. Kalau kita melihat di YouTube atau di berita atau dimanapun, banyak orang mengakui dirinya sebagai ahli A, B, C, D, E, F, G, menganggap dirinya lebih pintar, lebih baik daripada orang lain, menganggap orang lain itu tidak lebih tahu dari dirinya dan lain-lain. Tapi ada satu yang perlu diingat, bahwa setiap pengetahuan seberapa banyak pun dari manapun asalnya tidak akan lebih baik, tidak akan lebih tepat dari pengetahuan yang asalnya daripada Tuhan. Nah, berarti setiap pengetahuan yang asalnya bukan dari Tuhan langsung, itu pasti memiliki celah kesalahan. Itu pasti, tidak mungkin 100% benar. Apa yang dibuat oleh manusia yang tidak sempurna tidak mungkin menjadi sempurna. Wong yang membuat saja tidak sempurna, kok apalagi hasil yang dibuat. Tapi karena Tuhan itu sempurna, jadi pasti pengetahuan yang dari Tuhan itu pasti sempurna. Nah, berhubung kita semua ini walaupun sama-sama diberikan akal budi dari Tuhan, tapi belajarnya masih lewat buku, masih lewat internet, masih lewat media-media yang lain, mari kita tidak berbangga diri dan mengklaim bahwa kita adalah satu-satunya yang paling benar nih. Bahwa mungkin orang lain punya kebenarannya sendiri, itu perlu diingat. Dan yang paling penting adalah mari terus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan supaya pengetahuan ini benar-benar asalnya dari Tuhan. Yusuf ini, kalau Bapak Ibu kemarin membaca di bagian yang Yusuf dikurung bersama dengan juru kepala minuman dan kepala roti, Yusuf itu bilang, wah ini pasti dari Allah. Itu adalah tanda bahwa dalam setiap harinya Yusuf itu berelasi baik dengan Tuhan, sehingga Yusuf itu bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Kalau nggak punya relasi yang baik akan sulit membedakan, oh ini dari Tuhan, oh ini dari pengertianku sendiri. Nah,
Tapi mari kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan supaya kita juga dapat mengerti mana yang dari Tuhan, dan kita juga meminta pengetahuan dari Tuhan supaya kita tidak sembrono di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, mari tetap berrelasi dengan Tuhan, mari kita meminta pengetahuan dari Tuhan karena kita ini sangat terbatas dan apapun yang kita pelajari dari berbagai macam pihak itu juga sangat terbatas. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun kepada kami, Tuhan memberikan kepada kami pengetahuan dan hikmat supaya dalam setiap menjalani kehidupan, pengambilan keputusan kami semuanya hanya berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.